sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa para da'i dan da'iyah di seluruh Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, ada seorang pemuda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemudanya penyakitan, hidupnya serba kekurangan, miskin tapi sangat-sangat soleh. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Siapa kawan-kawan? Pernah suatu ketika kawan-kawan, Uwais Al-Qarni berjalan ratusan kilometer sambil menggendong ibunya. Sampai-sampai kakinya melepuh. Perjalanannya menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Dan ketika di Mekah, kawan-kawan, Uwais Al-Qarni bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai sahabat Rasul, aku gendong ibuku ratusan kilometer untuk mengelilingi Ka'bah, dan aku gendong lagi ibuku menuju ke Yaman. Apakah cukup akan terbalas seluruh jasa ibuku, dan apakah cukup akan terhapus seluruh dosa-dosaku?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan, Abdullah bin Umar menangis, dan Abdullah berkata, "Wahai sahabatku, jangankan dosamu, dosaku saja masih berderet-deret. Bahkan sekalipun kau gendong ibumu mengelilingi Ka'bah, dan kau gendong lagi ibumu menuju ke Yaman, tak setetes darah pun saat ibumu melahirkanmu akan bisa kau balas, tak setetes darah pun." Ada syair pada tahun 1995 yang dinyanyikan oleh qasidah Nasyidariyah yang berbunyi, "Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu." Diriwayatkan dalam kitab Sahihain, hadis Nabi riwayat Abu Hurairah. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, siapa di antara manusia yang harus aku pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan ibumu, 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 baru ayahmu. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari riwayat hadis ini sudah jelas bahwa perintah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, harus kita lakukan dan harus kita jaga. Sebab banyak sekali perjuangan mereka, pengorbanan mereka, kasih sayang mereka yang tidak bisa kita balas. Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkanmu untuk menyembah tidak selain kepada Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mas, Mbak, kepingin gak jadi anak yang soleh dan solehah? Kuntilanak temannya Grandong, jadi anak jangan durhaka dong. Ketika diperintah jangan membantah, jangan suka marah-marah. Disuruh ke warung jangan bilang ah, apalagi sampai ogah. Karena orang tua sudah bersusah payah memberikan pendidikan, mencari nafkah supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, apalagi sampai bisa berdakwah. Mantap, insya Allah hidupnya berkah. Alhamdulillah. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah, dari awal hatta akhir bisa saya simpulkan bahwa kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa hadirin? Karena jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kehidupan kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun
fil akhirah, dan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Nabi, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kedua orang tua kita dengan hati yang senang. Diikutin ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima